Di videonya ada ya yang beredar gitu, mereka mengikat mulutnya, kemudian ditangkap, dimasukin dalam karung, kemudian diputar-balikan lagi, faktanya dikatakan bahwa anjing itu mati karena stres. Enggak. Ternyata enggak itu Mas Pak ya. Ya gimana dia nggak mati? Uang dia dimasukin di karung ya, lakban segala macam. Ya kita aja masuk lemari 15 menit mati. Oke, selamat siang guys ya. Nah, ini acara podcast Transpublik ya, bersama narasumber kita Daniel Pak Halim ya, Bang Pai. Nah, ini saya mau nanyakan nih kan, ini lagi viral nih tentang anjing Canon kemarin ya. Itu kan dia yang di tempat singkil ya Mas ya. Nah, itu tapi sebelum ke arah situ mungkin saya ingin tahu tentang profil Bang Pai ini kan sebagai pegiat animal welfare ya, dan Animal Care Indonesia, dan sahabat gugur Medan ya. Nah, kalau boleh tahu tuh Bang Pai, boleh tahu ceritakan bagaimana komunitas tersebut dan story profil tersebut gitu Pak Bang Pai. Ya, halo, selamat siang buat semuanya pendengar dari mana nih? Transpublik ya? Ya, Transpublik TV dan Transpublik TV ya? Iya. Oke. Ya, pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Pai Halim. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Daniel ataupun dengan Pai. Saya mewakili dari teman-teman organisasi Animal Care Indonesia dan komunitas dog lover di Medan, Sahabat Guguk Medan, dan juga dari Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia atau KPHI, suatu koalisi nasional yang memperjuangkan hak-hak hidup hewan, memperjuangkan anti animal abuse atau kekerasan terhadap hewan, dan juga memperjuangkan undang-undang agar tidak berlaku kekerasan terhadap hewan, khususnya hewan domestik yaitu anjing dan kucing. Nah, siang hari ini saya diundang di sini untuk berbicara mengenai yang lagi viral, yaitu Canon, seekor anjing yang berada di Singkil di Aceh, yang kemarin sempat dibuat rusuh ya. Bagi kami itu adalah pembunuhan yang sangat-sangat tidak etis dan di luar dari prosedural. Nah, mengapa di luar dari prosedural? Karena sejatinya yang namanya badan, apalagi bagian dari negara, harusnya mempunyai ada prosedur. Prosedurnya itu pertama pasti melalui surat peringatan pertama, biasanya seperti itu. Kemudian surat peringatan pertama tidak diindahkan, ada surat peringatan kedua atau SP. Nah, kalau ini juga tidak ada, baru bisa dieksekusi gitu. Nah, tapi berbeda dengan yang di Singkil Aceh yang pemiliknya Pak Willy. Nah, Canon itu dari beberapa video-video yang kita dapati dan teman-teman juga yang langsung terjun ke lokasi ke sana kemarin, teman kita dari koalisi membuktikan, dan juga dari video-video, Canon itu tidak seperti yang disebarluaskan hoak-hoak yang ada bagi kita gitu. Nah, terbukti Canon juga bersahabat, terbukti Canon juga ramah terhadap orang-orang yang datang ke lokasi. Tapi lagi-lagi bagi kita, prosedur-prosedur yang diciptakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Aceh di luar dari prosedur yang sebenarnya. Sebenarnya bukan Pol PP yang turun tangan untuk mengeksekusi anjing tersebut, tapi yang turun tangan harusnya adalah dinas peternakan yang berada di Aceh. Nah, mereka lah yang mempunyai ruang, mereka yang mempunyai wewenang kerja untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pol PP itu bukan ranahnya dalam hal tersebut. Nah, itu yang memang kita beratkan dalam proses ini gitu. Saat ini kami sedang melakukan pelaporan dan Polres Aceh Singkil sedang melakukan penyidikan untuk hal tersebut. Seperti itu. Berarti itu Mas Pai
saya dengar kan ada apa tentang wisata halal itu yang maksudnya wisata halal dan apa daerahnya tempat wisata halal itu di mana aja itu contohnya? Sebenarnya bicara wisata halal agak ini ya, agak frontal kan. Lucu. Bagi kami lucu. Karena Bro Guntur juga waktu live podcastnya Deddy Corbuzier juga sudah mengatakan, dan kami juga sepakat atas statementnya Bro Guntur. Sebenarnya ini saya mengulangi perkataan Bro Guntur ya, karena kami sepakat. Siap. Apa yang mau dihalalkan dari wisata tersebut yang mayoritasnya sudah muslim gitu. Oh, gitu. Iya. Yang dimaksud juga dengan halal adalah dari segi makanan, bukan binatang. Nah, yang disebut juga dengan halal adalah kesehatan, gitu. Jadi bukan dari segi binatang, gitu. Nah, ini yang menjadi salah kaprah wisata halal di Indonesia. Nah, Bro Guntur juga waktu di podcastnya Deddy Corbuzier juga sudah mengatakan, bahkan di Arab saja sudah mulai terbuka. Arab yang mayoritasnya juga Muslim gitu. Di sana juga sudah mulai terbuka. Nah, Indonesia ini terkhususnya di tempat kejadian canon, yang mau kita pertanyakan apa yang mau dihalalkan dengan mayoritas yang memang di tempat Singkel Aceh itu Mas Pak ya? Iya. Sementara mayoritas sudah di sana Muslim ya. Terkecuali memang berbanding terbalik ya. Yang dibilang halal itu kan maksudnya konteks yang paling urgent dan paling prioritas itu adalah dari sisi makanan. Oh iya. Kita tidak boleh mengonsumsi misalnya B2, babi, karena itu dianggap haram. Tapi anjing, hewan peliharaan, belum tentu. Bahkan di ajaran Islam sendiri, sepengetahuan saya juga dikatakan najis tapi tidak membunuh, gitu. Oh, tidak membunuh hewan tersebut Mas Pak ya? Iya. Nah, proses yang terjadi di Aceh Singkil, ya, siap. Pembunuhan yang dilakukan oleh Pol PP itu bagi kami sangat-sangat tidak sesuai dengan prosedur mereka bekerja. Ini prosedur apa aja kira-kira itu Mas Pak? Iya, yang seperti tadi saya katakan, pertama harus ada surat peringatan pertama, ya. Kedua ada lagi surat peringatan kedua gitu. Nah, dan itu pun surat peringatan itu harus diketahui oleh pemilik. Oh, pemilik atau ownernya tuh Mas Pak ya? Iya, pada kejadian tersebut tidak diketahui pemilik. Pemilik sedang berada di luar dan anjing tersebut dieksekusi dengan dalih anjing mati stres. Ya gimana cerita bisa stres? Dia berada di karung buah, kemudian dilakban segala macem. Iya, nggak bisa bernapas. Iya, betul. Tidak bisa bernapas karena di karung itu ya. Iya. Jadi mindset orang-orang yang seperti itu yang bagi kami sangat-sangat di luar dari apa ya. Zaman sudah bergerak gitu. Sudah maju, sekarang sudah masuk ke tipe Android sekian, sudah sistem sekian. Mas Pak ya. Zaman sudah bergerak, sudah maju, tapi ayolah kita jangan memakai pola-pola yang memang itu berbentuk fasis gitu. Fasis itu maksudnya menomorsatukan segala cara, sementara kita hidup di daerah yang bukan cuman kita keyakinannya gitu. Bukan cuman kita yang bisa berpikir, bukan cuman kita yang bisa bergerak, tapi kita ada kiri kanan gitu. Nah, minimal kalau mereka tidak menyukai jangan membunuh gitu. Dieksekusi. Nah, teman-teman kita di Kalimantan merescue bukan dengan cara seperti itu. Sorry, bukan merescue, maksudnya mengambil anjing. Mengambil anjing ya. Di Kalimantan juga ada. Gitu. Dia mengambil aja tapi nggak membunuh gitu? Tidak, mereka ada prosedurnya. Oh gitu. Tim rescue di sana ada prosedurnya. Iya. Mereka bawa kandang dan dipastikan juga anjing tersebut atau kucingnya tidak dalam keadaan terluka. Itu rata-rata anjing jenis apa itu? Apa anjing kampung ada juga gitu ya? Semua campur ya. Oh, gitu. Yang jelas yang memang dianggap tidak bisa berada di wilayah tersebut. Nah, mereka melakukan prosedurnya. Nah, berbeda dengan di Aceh, di Singkil.
mereka datang bergerombolan, kemudian di videonya ada ya yang beredar gitu, mereka mengikat mulutnya, kemudian ditangkap, dimasukin dalam karung, kemudian diputar-balikan lagi, faktanya dikatakan bahwa anjing itu mati karena stres. Enggak. Ternyata enggak itu Mas Pak ya. Ya gimana dia nggak mati, uang dia dimasukin di karung ya, lakban segala macam. Ya kita aja masuk lemari 15 menit mati. Napas ya. Apalagi anjing gitu ya, yang di lakban semuanya dikarungin gitu. Nah itu yang sangat-sangat kita tegur keras dari sisi tersebut. Harus bekerja sesuai dengan prosedur. Kalau tidak suka, minimal jangan menyakiti hewan tersebut. Seperti itu. Oh, jadi ini kan saya dengar juga ada wisata halal seperti daerah seperti apa Town City katanya. Itu kayak mana maksudnya Mas? Town City di mana? Nah, maksudnya kan di daerah tempat itu kan, kalau Town City pada daerah apa warga Cina atau di Jepang, barunya ada tempat-tempat tertentu yang tidak udah tempat wisata yang dihalalkan gitu. Nah itu maksud saya daerahnya di mana aja itu, kalau di Asia atau di luar negeri di mana aja gitu contohnya? Di Asia setahu saya itu ada di Taiwan ya, Singapura atau Taiwan. Di Indonesia juga ada beberapa tempat yang dijuluki dengan Chinatown atau apa ya tempatnya saya lupa, yang memang satu kawasan itu ada Chinese foodnya semua. Yang di dalamnya juga ada makanan-makanan yang non halal, seperti itu. Nah, tadi yang saya katakan di awal juga di Arab sendiri juga, bahkan mereka kemarin sempat saya lihat di YouTube, ada perlombaan balap anjing gitu. Oh, balap anjing ya? Ya, di Arab. Dan Arab itu kita tahu mayoritasnya adalah Muslim gitu. Itu balap anjingnya kayak mana tuh Mas kira-kira? Iya, balap anjing untuk hobi-hobian aja. Hobi-hobian gitu. Iya. Oh, bukan kontes anjing itu bukan? Bukan, kalau kontes anjing beda. Beda ya? Iya. Gitu. Tapi yang jelas seperti ini. Tempat-tempat yang dikatakan halal dan non halal itu adalah dalam konteks yang paling utamanya dan prioritasnya adalah dari segi makanan atau dari segi yang dikonsumsi. Kalau segala macam dilabelin halal, sampai-sampai semuanya barang-barang elektronik juga dilabelin halal, itu sebenarnya perlu dikaji ulang gitu. Sepenting apa sampai barang-barang elektronik juga terkadang dilabelin halal gitu. Apa faedahnya, apa fungsinya gitu. Oh gitu ya Mas. Sampai sekarang kulkas juga ada tuh dilabelin halal. Kulkas iya, ya? betul, kulkas. Satu pintu sama aja gitu ya? Dilabelin halal gitu. Sebenarnya kan tanda tanyanya di situ gitu. Oh gitu ya. Ini untuk apa fungsinya gitu loh. Segala hal yang bukan untuk dikonsumsi, yang dikatakan halal kan yang dikonsumsi sebenarnya. Iya, gitu. Iya. Kalau memang dikatakan dia najis dan segala macam juga ada dikatakan najis, bisa dicuci tangan, ya, dengan bersih. Kalau terkena air liurnya dan segala macam. Kalau kena mulutnya kayak mana Mas? Iya sama aja, mau katanya kena. Ada yang bilang kan seperti Mas aku tuh kemarin, kalau mulut dia bisa, kalau air liur yang apa istilahnya? Dicuci tangan tujuh kali. Iya. Itu sama dicium sama kena air liur sama saja prosesnya. Gitu ya? Iya. Kalau untuk kalau untuk detailnya seperti apa ya bisa tanya teman-teman yang memang fokus di ajaran Islam atau Muslim gitu. Nah, saya sih yang ini membahas secara universal gitu. Karena memang juga kebetulan saya tidak paham dari segi agama ajaran Muslim dan Islam gitu. Tapi sebanyak yang saya dengar dari pernyataan di media sosial, memang semuanya ada aturannya. Tidak ada satupun aturan yang membunuh, tidak ada satupun aturan yang mengikat ataupun menyiksa binatang tersebut. Tidak ada. Binatang peliharaan Mas ya? Iya. Oke. Jadi ini kita ada break lagi nggak? Langsung. Oh, berarti Mas, saya ini dengar nih apa? Oh, boleh silakan Mas. Ada kemarin kan para pegiat tuh yang pecinta anjing ya, itu kan mereka sangat antusias tuh mengenai
tentang anjing Canon itu. Itu kenapa Mas dia bisa begitu antusias? Saya mau menanyakan Mas Pai sebagai pegiat animal welfare dan Animal Care Indonesia serta sahabat guguk Medan. Saya mau nanya dari Mas bagaimana pendapatnya gitu. Dan saya juga membandingkan mereka, saya menanyakan pendapat Mas sama kenapa mereka begitu antusias gitu. Sebenarnya kejadian Canon ini Ya, adalah bentuk dari solidaritas. bukan. Jadi Solidaritas iya, tapi maksudnya kejadian ini bukan yang pertama kali. Oh, gitu. Sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Hanya aja Heeh. karena dapat momen solidaritasnya tinggi Ya, sehingga dia bisa cepat viralnya gitu. begitu. Tapi perlu diketahui oleh kita semua, Canon itu bukan yang sendiri seperti ini. Sudah ada Canon-Canon sebelumnya gitu. Oh, sudah ada, Mas, ya? Hanya aja cara-caranya yang berbeda. Siap. Penyekapan, pembunuhan terhadap anjing atau kucing, pencurian, Kucing ada juga Mas ya? ya, gitu. dan tindakan-tindakan animal abuse lainnya sebenarnya bukan baru pertama kali ini, tapi sudah ada sebelum-sebelumnya gitu. Nah, karena Canon dilakukan oleh oknum yang seharusnya bukan pekerjaan mereka, itulah yang salah satu membuat kami dari perlindungan hewan ini sangat-sangat mengecam tindakan tersebut gitu. Oh gitu. Nah, jadi sebelum-sebelumnya sudah ada sebenarnya gitu. Jadi mengenai kalau Mas ketahui itu bagaimana itu sifat dan jenis-jenis anjing, misalnya kalau jenis anjing begini atau secara spesifik itu sifat anjing itu bagaimana kalau menurut Mas gitu? Pertama, dia tidak akan menyerang kalau nggak terganggu rasa Ya. jiwanya. Dia tidak akan menyerang. Kalau untuk tipikal untuk binatang, kan saya dengar ada tuh binatang yang setia tuh, contohnya kuda, apa masuk anjing termasuk juga tuh Mas? Ya, nggak ada yang ya. bisa mungkiri kesetiaan anjing di Oh, dunia gitu ya? ini. Nggak ada. Hewan satu-satunya yang paling setia di dunia ini adalah anjing. Anjing ya. Anjing dan binatang lain memang ada, tapi yang menjadi mayoritas Ya. kesetiaan hewan itu ya anjing. Walaupun jenis anjing apa aja gitu ya. Apa aja. Pada prinsipnya semua anjing sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya asal usulnya. Misal German Shepherd ya memang dari Jerman, Herder. Nah, Ya. Golden aslinya dari Inggris dan Amerika. Nah, Indonesia punya apa? Indonesia punya Kintamani. Indonesia juga punya anjing di Papua sana, saya lupa jenisnya apa. Nah, Kintamani sudah Ya. disahkan dunia internasional sebagai anjing yang asli dari ras Indonesia. Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya sama-sama kalau dia dikurungi terus dia bakal stres, dia bakal galak, pun juga kalau diikat dan dirantai gitu. Nah, begitu juga dengan anjing-anjing lain gitu. Nah, makanya ini juga sisi perjuangan kami dari Animal Care Indonesia dan beberapa teman-teman komunitas rescue kucing dan anjing. Nah, kami membentuk suatu wadah bernama Animal Care Indonesia. Iya. Itu adalah bentuk organisasi untuk melindungi dan mengedukasi dan kampanye persoalan-persoalan yang terjadi di hewan peliharaan. Nah, edukasi kami masuk kalau misalnya anjing, kalau kita mempunyai anjing dan kucing, janganlah merantai dia terus-terusan, jangan mengkurung dia terus-terusan, dia harus dibawa jalan, dia harus diberi makan yang sehat, minuman yang sehat, seperti itu. Jadi ada prinsip-prinsip yang harus ditaati ketika memelihara hewan peliharaan. Bukan hanya sekedar aku punya terus dikurung terus, diikat terus dan dikasih makan seadanya, nggak begitu. Semuanya ada hak asasi hewan. Dia bebas dari rasa lapar, dia bebas dari rasa ketidaknyamanan, dia bebas dari mengungkapkan ekspresinya dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar pelihara, tapi juga harus diberikan hak-hak dasar si hewan peliharaan tersebut. Jadi untuk membuat waktu biar binatang itu seperti anjing tidak stres, misalnya kan kalau dikurung dia kan terus kan stres tuh. Bagaimana Mas itu membuat waktunya itu kan, misalnya
ada saat dia bermain jam-jamnya, ada saat dia makan, ada saat dikurung, itu bagaimana Mas? Fleksibel aja. Jadi misalnya gini, bukan artinya kami merekomendasi untuk supaya anjing dilepas terus atau diikat terus, enggak. Tapi ada jam-jamnya. Semisal kita bekerja, beraktivitas dalam satu hari 24 jam. Kita sebelum tidur atau olahraga pagi bisa saja. Oh, berarti hanya kita membawa olahraga juga ya? Iya, jalan jogging gitu ya Pak? Iya, supaya dia menghindari. Juga, Mas, ya? Iya, supaya kita menghindari dia itu stres, galak, ataupun dia juga bebas mengekspresikan apa yang di dalam alamiahnya anjing dan kucing tersebut, seperti itu. Nah, jadi bukan berarti ya dia kan cuman hewan, tugasnya enggak gitu. Semuanya ada apa ya? Ada prinsip-prinsip juga yang harus ditaati ketika memelihara hewan. Gitu ya. Kenapa? Karena basicnya itu tadi, mereka adalah binatang yang paling setia. Bahkan mereka jauh melebihi manusia terkadang. Jauhnya kayak mana kira-kira Mas? Kita melihara anjing, kita pulang, kalau anjing kita dilepas, dia yang menyambut kita pertama daripada keluarga kita. Masnya punya anjing? Dulu ada. Nah, dia meninggal kan ada. Nah, kalau Masnya pulang ke rumah, kalau anjing Mas itu dilepas, 90% yang menyambut pulang kita adalah pertama anjing dengan ekornya yang goyang-goyang. Oh, itu tandanya mama kita, bapak, gitu ya? Iya, mama kita, bapak kita, keluarga kita masih di dalam. Tapi dia keluar menyambut kita pulang. Oh, gitu, luar biasa ya Mas ya. Iya, nggak ada yang bisa pungkiri kesetiaan dan kelucuannya gitu. Nah, makanya bagaimana sifatnya dia itu tergantung bagaimana kita memperlakukan hewan peliharaan kita gitu. Oh, gitu. Kayaknya, oh ya, saya mau nanya ini Mas, untuk tadi pegiat animal welfare itu berdiri dari tahun berapa ya, atau udah berapa tahun gitu Mas? Maksudnya siapa? Yang apa, pegiat animal welfare, Animal Care Indonesia juga? Oh, Animal Care Indonesia itu saya dan teman-teman yang dirikan tahun ini, baru memang berdiri tahun ini. Nah, cuma sebelumnya apa ada? Sebelumnya kita berada di komunitas masing-masing. Kayak saya misalnya di komunitas dog lover, sahabat Gugu Medan, teman-teman ada yang di pecinta kucing Medan, ada juga yang melakukan rescue di rumahnya namanya foster home, ada juga yang rescuer tunggal. Nah, jadi kami masing-masing mewakili dari tempat kami masing-masing dan berkumpul di suatu wadah namanya Animal Care Indonesia ini tadi gitu. Nah, tapi saat ini kami sedang menempuh proses pencatatan legalitas ke Kemenkumham. Nah, saat ini sedang diproses dan kemungkinan nama kami akan berubah karena kebijakan Kemenkumham sekarang tidak boleh ada nama bahasa Inggris gitu. Oh, si bahasa Indonesia Mas ya? Iya, tapi seperti apa nanti perubahannya akan kami publish di media sosial kami, seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi dia turunan Animal Care Indonesia ini yang nantinya akan berubah nama, merupakan turunan dari komunitas-komunitas dan rescuer dan pegiat-pegiat pelindungan hewan lainnya. Kami berkumpul jadi satu wadah, sepakat membentuk prinsip-prinsip, sepakat berjuang untuk makhluk yang memang dilindungi dan hewan domestik. Kami mempunyai suatu rules yang sama dan suatu tujuan yang sama, visi yang sama. Akhirnya kami sepakat membentuk itu. Nah, tapi kalau maksudnya kalau gabungan dari kami, teman-teman nasional yang berada di Jawa, ataupun yang di daerah-daerah lain, sudah lebih dulu dari kami mendirikan organisasinya masing-masing. Nah, saat ini kami berada di satu koalisi bersama, namanya KPHI, Koalisi Perlindungan Hewan Indonesia, yang terdiri dari puluhan organisasi, baik organisasi komunitas maupun organisasi legal, mendukung keadilan untuk Canon di koalisi tersebut. Oh, gitu. Ya,
Kalau mau lihat sudah ada press release-nya di berbagai media sosial kami, bisa dipantau di sana press release-nya. Ya. Bisa bisa juga dilihat apa-apa aja hukum-hukum pidana yang menjerat pembunuhan hewan tersebut gitu. Karena bagi kami itu dilakukan secara sadar. Tindakan Satpol PP yang berada di Aceh Singkil dilakukan sangat-sangat sadar, bukan di luar dari kendali. Sudah direncanakan, sudah dilakukan dengan bagi kami itu tindak sengaja. Jadi pasal apa aja itu, Mas? Banyak, silakan lihat di press release tersebut. Press release, ya? Itu ada 2 lembar kalau nggak salah itu pasal-pasal yang berlaku di sana sangat banyak di situ. Gitu ya? Satu-satunya saya tidak hafal di mana, tapi ada di press release itu yang memang kita share. Oh, kalau untuk berita di media udah ada ya, Mas ya? Nasional sudah banyak, Udah ya? banyak ya. Saya nggak tahu apa Medan sudah menaikkan. Pengetahuan saya sih belum. Sepengetahuan saya ya, karena saya juga dikirimin beberapa link oleh teman-teman wartawan. Maksudnya saya menanyakan teman-teman wartawan lokal Medan juga belum ada yang menaikkan berita Canon. Saya nggak tahu kalau yang konteksnya media nasional ya, semisal Tribun, Indonesia. Kalau CNN sepertinya sudah ada Udah deh. ya? Maksud saya yang media lokal Medan. Itu sepengetahuan saya belum ada. Untuk Tribun juga belum ya? Kalau Tribun kan nasional ya. Kalau Tribun tapi kan ada Tribun Medan. Iya, nah yang lokalan ini yang Belum ya? Sepertinya sih belum. Belum ya? Kalau memang udah boleh dibagi linknya biar kita coba baca. Bisa dicek. Dipersilakan aja kalau teman-teman media Medan mau ngeliput, mau mengangkat lagi, dipersilakan aja. Nggak ada masalah untuk keadilan untuk Canon. Iya. Oke. Berartinya itu aja, Mas Pai. Iya. Kalaupun nanti ada kelanjutannya mungkin kami akan, atau saya bertanya sama Mas Pai lagi ya. Iya. Jadi ini udah siang ya. Untuk sesi selanjutnya mungkin ada podcast berikutnya ya, Pak, belum tahu nanti dari tim. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih. Selamat siang guys.